Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab ma jaa'a fin nusrah. Apa nusrah, Mas? Mengobati sihir dengan sihir. Kemudian sampai halaman 236. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa fil Bukhari an Qatadah, dan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, qultu li Ibnil al-Musayyab, aku berkata kepada Ibnul Musayyab. Siapa Ibnul Musayyab? Menantunya siapa? Ibnul Musayyab Abu Hurairah. Pernah dengar putrinya Ibnul Musayyab kisah ketika dinikahkan dengan Abu Wada'ah? Abu Wada'ah. Kisah seru kok enggak? Belum. Jadi Abu Wada'ah rahimahullah adalah muridnya Ibnul Musayyab. Senantiasa belajar kepada Ibnul Musayyab. Suatu ketika Abu Wada'ah tidak mendatangi majelisnya Ibnul Musayyab. Setelah beberapa hari baru datang, kemudian ditanya, "Wahai Abu Wada'ah, kenapa engkau beberapa hari ini tidak datang?" Kemudian beliau menjelaskan, "Istri saya meninggal, maka aku sibuk dengan meninggalnya istriku tersebut." Kemudian setelah pelajaran selesai, Ibnu Musayyab berbicara dengan Abu Wada'ah, "Maukah engkau aku nikahkan dengan seorang putri, dengan putriku?" Dijawab, "Siapakah Aisyah yang mau menikahkan putrinya dengan aku, seseorang yang hanya memiliki uang 1 dirham atau 2 dirham?" Ibnu Musayyab menjawab, "Ya, aku yang akan menikahkan." Kemudian dipanggil saksi. Ibnul Musayyab menikahkan putrinya dengan Abu Wada'ah dan disaksikan dua orang saksi, beberapa saksi. Kemudian Abu Wada'ah pulang ke rumah, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena dia tidak memiliki uang. Sore harinya Ibnul Musayyab datang ke rumah Ibnul Wada'ah mengantarkan putri Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab mengantarkan putrinya ke rumah Abu Wada'ah. Dia tidak percaya Abu Wada'ah dengan apa yang dibawa oleh Ibnul Musayyab. Dikira akan membatalkan akad yang dilangsungkan siang tadi. Ternyata Ibnul Musayyab menyerahkan putrinya kepada Abu Wada'ah, padahal cuma uang 1 dirham atau 2 dirham. Padahal sebelumnya putri Ibnul Musayyab pernah dilamar seorang khalifah, tapi tidak diberikan. Kemudian Ibnul Musayyab dicambuk beberapa kali, tapi malah diberikan kepada seorang Abu Wada'ah, seorang penuntut ilmu yang tidak memiliki
harta. Zaman sekarang masih ada. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib. Dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, qultu aku berkata kepada Ibn al-Musayyib, rajulun bihi tibbun. Qatadah bertanya kepada Ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyib, rajulun seorang laki-laki, bihi tibbun, dia terkena sihir, au yu'akhadhu an imra'atihi, au yu'akhadhu an imra'atihi. Jadi laki-laki tersebut diguna-gunai, disantet supaya tidak dapat menggauli istrinya. Ayuhallu anhu au yunasyaru. Apakah ada cara lain untuk menghilangkan sihir tersebut ataupun dilakukan nusrah terhadap laki-laki tersebut? Qala la ba'sa bihi. Ibnu Musayyib menjawab, tidak apa-apa. Innama yuriduna bihi al-islaha. Hanya saja mereka menginginkan dengan nusrah tersebut al-islaha, kebaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Maka selama sesuatu tersebut yanfa'u, memberikan manfaat, falam yunha anhu, maka tidak dilarang dari sesuatu tersebut. Waruya anil Hasan annahu qala, dan diriwayatkan dari Al Hasan sesungguhnya beliau berkata, la yakhullu asira illa sahirun. Tidak bisa melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Tidak bisa melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nusratu hillu sihri anil mashur. Nusrah itu hillu sihri, mengobati sihir, anil mashur, dari seseorang yang disihir. Wa ya naw'ani, nusrah itu ada dua macam. Ahaduma halun bisihrin mislihi. Macam yang pertama, pengobatan bisihrin mislihi, dengan sihir yang semisalnya. Wa walladzi min amali syaitan, mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya, itulah yang termasuk amalan syaitan. Wa alai yuhmalu qaulul Hasan, dan alaihi, pada macam yang pertama ini perkataan Al Hasan dimasukkan. Artinya Al Hasan itu perkataannya dimasukkan macam yang pertama. Fayataqarrabu an-nasiru wal muntashar ila syaitani bima yuhibbu. Maka seseorang yang menyembuhkan, yataqarrabu, mendekatkan, wal muntashar, dan yang disembuhkan, ila syaitan, pada syaitan, bima yuhibbu, dengan sesuatu yang dicintai oleh syaitan. Fayubatilu amalahu anil mashur, maka amalan tersebut, amalannya akan membatalkan dari orang yang disihir. Paham ya? Macam yang pertama, seseorang terkena sihir, diobati dengan sihir yang semisalnya. Seorang terkena sihir diobati dengan sihir yang semisalnya. Jadi orang kena sihir diobati dengan meminta tolong kepada dukun. Itu yang tidak boleh. Wasani, dan yang kedua, an-nusratu birruqyati wat ta'awudati wal adawiyati wad da'awati al mubahati fahadha jaizun. Macam yang kedua, an-nusrah, mengobati orang yang terkena sihir dari sihir
biruqyah dengan ruqyah, wa ta'awudzat dan ayat-ayat perlindungan, wal adwiyati dengan obat-obatan, wad da'awat dan doa-doa al-mubahah yang dibolehkan. Fahadza jaizun, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nusrah ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, intinya seperti itu. Tarjamatu Qatadah wa Ibnu Di'ama As-Sadusi Al-Basri. Qatadah adalah Ibnu Di'ama As-Sadusi Al-Basri siqatun min ahfadit tabi'ina, termasuk orang yang paling kuat hafalannya dari kalangan tabi'in. Mata sanata bid'a asyrota wa mi'ah, beliau wafat tahun bid'a asyrota wa mi'ah, berapa? 100. Bid'un hitungan berapa sampai berapa? Tapi ada berapa mas? Hitungan 3 sampai 9 insyaallah. Bid'un hitungan 3 sampai 9. Jadi beliau wafat 100, antara 113 sampai 119. Bihi tibbun bikasri ta'i ay sihrun, laki-laki tersebut terkena sihir dengan mengkasrah huruf ta, yakni sihir. Kannau anhu bitibi tafaulan. Wal alam ini wal alam belum paham yang kannau anhu bitibi tafaulan. Yu'akhadhu bi fathil wawi, dengan menfatkan huruf wawu. Yu'a mahmuzatan wa tasdidil kha, dan mentasdid kha. Ay yukhbasu an imraatihi yukhbasu, yakni ditahan, an imraatihi dari istrinya, wala yasilu ila jima'iha, dan laki-laki tersebut wala yasilu tidak wasola, apa artinya? Sampai ila jima'iha, untuk menggaulinya. Jadi ada seorang laki-laki diguna-gunai supaya tidak bisa menggauli istrinya. La ba'sa bihi ay bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin. La ba'sa bihi, yakni bi mu'alajatihi, dengan mengobatinya, bi umurin mubahatin, dengan perkara-perkara yang mubah, lam yurid biha illal maslahatu wa daf'al madarrah, tidak menginginkan dengan pengobatan tersebut kecuali maslahah dan menolak kemadharatan. La yahullu asihra illa sahirun, tidak ada yang bisa melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Ay la yaqdiru ala khillihi, tidak ada yang mampu untuk mengobatinya. Illa man ya'rifu asihra, kecuali seseorang yang faham tentang sihir. Al-mana al-jimaliyu lil athara, ini makna secara umum dari dua asar di atas. Anna Ibn al-Musayyib, sesungguhnya Ibn al-Musayyib su'ila an hukmin nusrah, beliau ditanya tentang hukum nusrah. Fa'afta bijawaziha, Ibn al-Musayyib berfatwa, fa'afta berfatwa bijawaziha, boleh berobat dengan nusrah. Nadharan li anal maksuda minna an-naf'u wa zawalud darar. Nadharan menurut
pandangan beliau, li'anal maksuda sesungguhnya maksud minha dari nusrah tersebut an-naf'u adalah mendapatkan suatu manfaat wa zawalud darar dan menghilangkan suatu kemadharatan. Walam yunha amma kana kadzalika dan tidak dilarang dari perkara yang demikian keadaannya. Wa maksuduhu naun minan nusra la mahdhura fihi dan maksud dari Ibnul Musayyib adalah naun suatu macam minan nusra dari nusra la mahdhura fihi yang tidak ada perkara yang dilarang dalam nusra tersebut. Karuqa seperti ruqyah bi asma'illahi wa kalamihi dengan nama-nama Allah dan kalam Allah, yakni dengan Al-Qur'an. Masih ingat nama Allah ada berapa? Mas, nama Allah ada berapa? Ada banyak. Innalillahi tis'ina wa tis'atan Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, ahsaha, maka dia akan masuk surga. Nama Allah ada 99. Mas Haris, yang dia apa? Yang dikabarkan 99. Dengan yang tidak dikabarkan tidak terhingga. Dalile? Kui. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman nasawa dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa saja yang ahsaha menghafal atau menjaganya dia akan masuk surga. Itu bukan berarti pembatasan bahwasanya nama Allah itu 99. Dalil pemalingnya adalah doa ketika doa menghilangkan kesusahan. Doa menghilangkan kesusahan, ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adilun fiya qadauka as'aluka bikul ismin huwa laka samaita bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indaka. Itu tadi awis ta'sarta fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dzaba hammi. Ada di Hisnul Muslim. Kenapa bisa hafal? Karena waktu susah diwaca. Antum nek hafal berarti ora tau susah. Ada di Hisnul Muslim. Itu nama Allah. Tidak terbatasi 99 nama. Cara mudahnya ketika kita ditanya kamu punya uang berapa? Saya punya uang 10.000. Uang 10.000. Tidak menafikan di saku celana ada uang yang lain, mungkin 100.000 atau 500.000 di saku yang lain, tapi yang diperlihatkan cuma 10.000. Allahu a'lam. Jadi pendapat Ibnul Musayyib tidak masalah nusrah selama dengan ruqyah dengan nama-nama Allah dan Al-Qur'an. Wa amal hasanu fa muqtadu kalamihi man'un nusrah. Adapun Al-Hasan tuntutan dari ucapan beliau adalah man'un nusrah. Dilarang dari an-nusrah. Li'anna la yaqdiru ala hilli sihri illa man lahu ma'rifatun bis-sihri. Li'anna karena sesungguhnya la yaqdiru tidak akan mampu ala hilli sihri untuk mengobati sihir illa man lahu illa kecuali man seseorang lahu yang dia itu memiliki ma'rifatun suatu pengetahuan bisihri dengan
sihir. Wa dza mahmulun ala khillis sihri bisihrin mislihi. Perkataan Al-Hasan ini dibawa mahmulun dibawa ala khillis sihri pada khillis sihri pengobatan sihir bisihrin dengan sihir mislihi yang semisalnya. Wa wa min amali syaitan, dan itu adalah termasuk amalan syaitan. Wa fit tafsili alladzi dzakarahu Ibnul Qayyim jam'un. Wa fit tafsil, dan dalam perincian alladzi yang dzakarahu telah disebutkan Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim, jam'un adalah penjamaan bainal qaulaini, antara dua pendapat. Hasiluhu, rangkumannya, anna ilajal mashur, sesungguhnya ilaj pengobatan al-mashur seseorang yang disihir bi adwiyatin dengan obat-obat mubahatin yang mubah, wa qiraati Qur'anin, dan dengan membacakan Al-Qur'an, amrun jaizun, adalah suatu perkara jaizun yang diperbolehkan. Wa ilajahu, ataf ke ana ilaja al-mashhuri, ya. Wa ilajahu, dan pengobatan seseorang yang disihir bisihrin dengan satu sihir misli yang semisalnya, muharramun, diharamkan. Wallahu a'lam. Munasabatul atharaini lil bab, hubungan dua athar ini terhadap bab. Bayanut tafsil, penjelasan rincian fi hukmin nusrah, dalam hukum nusrah. Wa bayanul jaiz wal mamnu' minha, dan penjelasan nusrah yang diperbolehkan dan nusrah yang dilarang. Itu bab maja'a fin nusrah. Kemudian sekarang kalau seseorang terkena santet itu kan ada sesuatu yang diambil dari bagian anggota tubuh seseorang yang diambil, entah itu rambutnya, potongan kukunya, atau baju bekas yang pernah dipakai ada keringatnya, terus disantet, piye ngobatinnya? Ayo golek ini ku lho. Mencari bul-bul sing di nganune iki mau lho, sing disantet. Kadang kan nek ndelok gambar-gambare kan gawe boneka engko dikei jarum. Ngeri juga ya. Mencari bulnya itu lho. Dideleng ndi? Iya kudu takok dukun kan. Takok dukun yang semisale. Hah? Lho kok ngerti dukune lho. Lah sing nyandet iku pakai dukun luar kota kok. Iya. Lah masa sing nyandet ngedono sing dukune iki tak syarat nganggo iki ngono. Kan ora mungkin. Iya diruqyah. Tapi kudu ketemu buhule iku mau. Lah ya susah nang kono ora iso lepas. Susah. Lah nih hati-hati. Aja potong sembarangan. Potong rambut. Biasanya kan perempuan ya sing disantet. Karena cinta ditolak, terus pacarnya mau njupuk sesuatu yang bisa diambil, disantet ben ora iso nikah sak nganti tuwa. Piye ngono kuwi? Susah. Setiap kali ada yang meminang batal gara-gara kena santet itu mau. Allah alam. Yang pernah saya dapat berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan buhule.
nanti saya alam nanti akan diberikan oleh Allah mimpi tempat buhul tersebut. Allahu a'lam. Bab maja'a fit tatayur, bab tentang masalah tatayur. Bab maja'a fit tatayur wa qaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallahi walakin aktsarahum la ya'lamun. Bab tentang tatayur dan ucapan Allah Ta'ala, ala ketahuilah innama bahwasanya ta'iruhum, kesialan yang ada pada mereka, indallahi adalah suatu ketetapan di sisi Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi aktsarahum, kebanyakan dari mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Al-A'raf. Al-A'raf surat berapa? Al-A'raf, Mas. Al-A'raf surat ke 7. Kemudian wa qaulihi qalu ta'irukum ma'akum, itu surat Yasin ayat 19. Ayat sebelumnya qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumanakum. Qalu inna tatayyarna bikum, mereka menjawab ketika diseru para rasul, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Itu jawaban dari suatu kaum yang membangkang dari seruan para rasul. Kemudian para rasul menjawab, ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka utusan-utusan itu berkata, kesialan, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. A'ing dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi nanti bisa dilihat surat Yasin ayat 18 sampai 19 atau yang sebelumnya tentang seruan para rasul pada suatu kaum. Kemudian kaum tersebut menjawab, kami sial itu karena kalian wahai para rasul. Para rasul menjawab, bahkan kesialan yang ada pada kalian itu adalah karena kamu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Syarahnya lain waktu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka